Shalom semua, kita bertemu lagi dalam ibadah mingguan secara talian atau online. Mari kita bersama satukan hati kami untuk memberi waktu ini kepada Tuhan di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa Syurgawi, kami datang kepada tata kasih karunia-Mu supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau sumber kekuatan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi. Kita berada di dalam fasa pertengahan PKP pemulihan, dan Tuhan sedang memulihkan banyak perkara di dalam semua perkara di negara ini dan di dalam setiap manusia. Satu daripadanya ialah pemulihan untuk kita semua. Kita sebagai orang Kristian mendapat janji yang kokoh dari Allah Tuhan Yesus, yaitu apabila kita menunaikan tanggungjawab kita, kita ada kewajiban dari dalam gereja sebagai pengikut Kristus. Jadi sebagai gereja kita juga harus melakukan pemberian. Di dalam hal pemberian ini kita tahu sekarang semuanya sudah ada dalam talian, maka kita dapat membawa persepuluhan kita, ya. Jadi tertera di sini nama bank dan nomor account. Sesuai dengan firman Tuhan, semua pemberian persepuluhan ini Tuhan akan memberkati, dan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Ya saudara-saudara, Tuhan memberkati. Dan hari ini kita melihat pengkhotbah kita pada hari ini ialah Pastor Murali Mariapan dari Miri. Sebenarnya beliau dari negeri Perak di sini. Justru untuk waktu seperti ini dia telah diutus ke sana. Jadi marilah kita satukan hati kita untuk mendengar pedoman yang dibawa oleh hamba Tuhan kepada semua pendengar dan juga penonton di sini pada hari ini. Ia akan membawa kelegaan dalam hidup kita apabila kita mendengar dengan hati yang percaya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun Anda berada di saat ini, baik di gereja, baik di rumah, dan juga yang masih dalam perjalanan. Salam Kristus dan salam bertemu kembali dalam ibadah raya pada pagi minggu ini. Segala puji dan syukur buat Tuhan kita Yesus Kristus, karena mengizinkan kita
mempergunakan waktu yang indah ini untuk membawa kemuliaan buat Bapa di syurga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan syurga, kami amat bersyukur dan berterima kasih Tuhan ke atas pemeliharaan serta perlindungan Engkau sepanjang istirahat kami malam tadi. Kami juga bersyukur dan berterima kasih ke atas kesempatan di mana Engkau memampukan kami untuk datang beribadah di pagi hari. Kami juga berterima kasih buat hari Minggu yang indah dan cerah ini, di mana tiba saatnya buat kami untuk berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman untuk beribadah, berdoa, memuji, menyembah, lalu mendengar sabda-Mu. Kami menyerahkan setiap pengkhotbah, setiap pemimpin pujian dan penyembahan, setiap penyanyi latah, para pemusik, para penari rebana, para pendoa syafaat, dan para pelayan gereja ke dalam tangan-Mu dimanapun mereka beribadah. Berkati mereka semua ya Tuhan, agar mereka dapat melayani dengan sehati dan sejiwa, meskipun mereka dari berbeza latar belakang dengan peranan yang berbeza, tetapi merupakan satu dalam tubuh Kristus. Kami juga berdoa memohon Roh Kudus agar Engkau menghampiri setiap jemaah yang datang ke gereja untuk beribadah. Juga buat anak-anak-Mu yang beribadah dari rumah, berkati setiap mereka, lingkupi dan penuhi hati mereka dengan kasih-Mu. Sekiranya ada roh-roh jahat yang cuba mengganggu konsentrasi kami pada saat ini, kami ikat dan mengusirnya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami serahkan seluruh ibadah kami pagi ini dari awal hingga ke akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Tuntuni, pimpini, lindungi serta berkati setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. 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 Bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita sama-sama melihat teks firman Tuhan untuk renungan kita bersama, yaitu di kitab 1 Samuel 3 ayat 1 hingga ke 10. Sila buka di Alkitab Anda masing-masing kepada 1 Samuel pasal 3 ayat 1 hingga ke 10. Saya tidak akan membacakannya buat kita sekarang, tetapi akan mengikutinya kemudian dalam perjalanan khotbah ini. Maka dengan ini saya membawa perkongsian ini di bawah satu tema. Adakah Anda mendengar? Adakah Anda mendengar? Untuk tatapan kita bersama. Haleluya. Sungguh pun hari ini kita mempunyai berbagai cara berkomunikasi yang serba canggih, seperti handphone, email, fax, dan lain-lain. Pagi ini saya ingin membawa kita mengimbas kembali suatu zaman, yaitu kira-kira 200 tahun yang terdahulu. Saya pasti tiada siapapun di antara kita pernah berada di zaman ini, maupun mak bapak kita. Namun sejarah mencatatkannya. Kembali kita ke suatu ketika apabila telegraf adalah kaedah komunikasi yang terpantas. Seorang lelaki muda memohon pekerjaan sebagai penggendali kod Morse. Sedikit penjelasan tentang telegraf. Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesanan dari jarak jauh, biasanya menggunakan Morse sebagai kod komunikasi. Telegraf diciptakan oleh seorang warga Amerika Syarikat bernama Samuel F.B. Morse bersama dengan pembantunya Alexander Bain di sekitar tahun 1837. Lalu pemuda itu pun pergi ke alamat yang disenaraikan dalam iklan akhbar dan lalu memasuki pejabat yang agak besar dan dalam keadaan yang sibuk. Ia dipenuhi dengan bunyi bising, seumpama dalam kekacauan, dan bunyi kod Morse pula masih terus berdetik di belakang. Dia diberitahu untuk mengisi borang permohonan
dan tunggu dengan 7 pemohon yang lain, sehingga mereka dipanggil masuk ke dalam pejabat dalaman. Lelaki muda itu pun mengisi borang itu dan lalu duduk. Pejabat itu dalam keadaan yang sangat bising, sukar untuk meneruskan perbualan. Jadi kebanyakan pemohon itu pun duduk diam. Ada yang membaca majalah, ada yang menatap luar melalui tingkap, yang lain pula tertidur. Tidak langsung memberi perhatian kepada apa yang sedang berlaku di sekeliling mereka. Bagaimanapun, lelaki muda itu bersedia untuk memasuki pejabat dalaman pada saat dia dipanggil. Penatapan pejabat itu mengingatkan saya pada kebanyakan hari Samuel. Seperti pejabat itu, perkara-perkara yang agak huru-hara terjadi terhadap rakyat Israel. Orang Palestin telah memberi mereka kesukaran. Anak-anak Eli yang menjadi imam mengambil kesempatan terhadap rakyat Israel. Mereka perakus, tidak bermoral, tidak sopan, sombong, malah merosakkan. Seperti mana 7 pemohon pekerjaan yang lain, Imam Eli seolah-olah tidak pedulikan tentang kelakuan mereka. Ini juga mengingatkan saya tentang budaya kita sendiri. Kita hidup di dunia yang dikuasai oleh kesibukan, tipu daya, dan mendesak. Kita seumpama peka, bisu, dan tidak peduli. Di mana ramai di antara kita tidak lagi peduli tentang isu-isu kerohanian. Seperti mana syarikat telegraf itu, Tuhan mencari pekerja. Dia sedang mencari mereka dari dan di dalam setiap generasi. Dan dia mencari mereka hari ini. Terdapat beberapa kebenaran yang ingin saya pertimbangkan dengan Anda pagi ini, yang boleh membantu kita menjadi pekerja yang baik untuk Tuhan. Sebelum itu, ingin saya tahu berapa ramai di antara kita yang mengikuti ibadah ini mau bekerja untuk Tuhan ataupun melayani Tuhan. Boleh sila angkat tangan. Kemungkinan saya tidak nampak, tapi Tuhan nampak. Jika Anda mau bekerja untuk Tuhan ataupun melayani Tuhan, inilah caranya untuk mendapatkan pekerjaan itu. 1. Jangan biarkan gangguan kehidupan menghalang Anda. Ayat 1 hingga ke 4. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabur Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Iya, Bapak." Di sini kita lihat Samuel walaupun dia seorang anak muda, dia sedang melayani Tuhan. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang kebanyakan anak muda yang seusianya lakukan, seperti bermain, berkejar-kejaran, romantik, menjadi sebagaimana seorang lelaki, melakukan perkara-perkara kebudakan yang sememangnya buruk. Perkara-perkara ini bukanlah perkara terutama bagi Samuel, di mana ia mudah mengganggu. Kita kini hidup dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan kesibukan. Banyak gangguan. Ada dorongan terhadap materialism, itu kebendaan, terhadap kepentingan diri dan ketamakan. Kalender kita hari ini dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti. Sibuklah katakan. Kalau orang tidak bergegas ke beberapa arena sukan, mereka sedang sibuk dalam melibatkan diri dengan beberapa klub atau aktiviti sosial. Terdapat banyak tuntutan terhadap masa kita, terhadap tenaga kita, terhadap sumber kita, dan juga terhadap keuangan kita. Kita dikelilingi dengan gangguan.
Setan selalu menggunakan gangguan untuk menghalang, menahan seseorang untuk bekerja untuk Tuhan. Dia mengalihkan perhatian Hawa dari semua buah yang mereka boleh makan secara bebas. Dia membawa Hawa ke buah tunggal yang diharamkan buat mereka. Dia menghalang Israel dari mengklaim, menuntut, mendapatkan tanah perjanjian dengan mengalihkan perhatian mereka daripada janji Allah. Dia membawa mereka ke dalam ketakutan terhadap musuh yang mereka hadapi. Dia juga coba mengalih perhatian Yesus dari misinya dengan mendesaknya untuk memenuhi keperluannya untuk makanan dengan menukar batu kepada roti. Mendapatkan pemerintahan ke atas semua kerajaan dunia dengan mudah tetapi jahat dengan menyembah, supaya membuktikan bahwa dia adalah anak Allah dengan menjatuhkan dirinya ke bawah dari bumbung bait suci, mencobai Allah supaya menyelamatkan dia dengan malaikat-malaikatnya. Dia masih dan terus coba mengganggu kita. Dia mau kita memfokus kepada perkara-perkara sementara dalam hidup, bukannya pada perkara-perkara kekal. Bimbang tentang perkara-perkara kebendaan dan mengabaikan perkara-perkara yang rohani. Daripada melayani di gereja, dia mau kita membelanjakan seluruh masa kita, tenaga kita, dan uang kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan mencari pekerjanya yang menetapkan pikiran mereka pada perkara-perkara di atas, yang mengingati tuntutan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan yang tidak terganggu, terhalang oleh semua perkara dari budaya sekuler modern ini. Syarikat telegraf itu hanya memerlukan satu pekerja, tetapi terdapat 8 orang yang telah memohonnya. Mana yang satu akan mendapatkan pekerjaan ini? Selepas menunggu beberapa menit, lelaki muda itu berdiri, berjalan melalui ruang menunggu, lalu masuk ke dalam pejabat halaman. Pemohon-pemohon yang lain terjaga dan terbangun. Mereka tertanya-tanya apa yang sedang berlaku. Mereka menduga bahwa pemuda itu tidak sabar dan tidak paham apa yang sepatut harus dilakukannya. Mereka pikir dia pasti akan dimarahi, dibatalkan permohonannya, lalu dihalau keluar. Tetapi lelaki muda itu mempunyai satu kualitas yang mana 7 lelaki lain ini tidak. Dia benar-benar bersedia untuk pekerjaan itu. Tuhan memerlukan seorang yang sudah bersedia untuk tugas memimpin bangsa Israel. Tuhan mempunyai rencana besar untuk anak muda Samuel. God didn't see what you are capable of. He only see whether you are available or not. Tuhan tidak melihat apa kemampuan Anda. Dia cuma melihat apakah Anda bersedia. Sebab Dia yang memampukannya. Berikut adalah satu lagi cadangan bagi mereka yang ingin pergi, bekerja, atau melayani Tuhan. Kedua, bersedia untuk pelayanan. Ayat ke-5 hingga ke-6. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Di sini kita lihat Samuel segera menjawabnya. Bila mendengar Tuhan dan berpikir ia adalah Eli, dia berlari dengan cepat kepada tuannya. Walaupun Samuel telah salah anggap tentang sumber panggilan itu, namun dia sudah sedia ketika Tuhan memanggilnya. Itulah keperluannya untuk taat kepada Tuhan. Kesediaan. Orang akan berkata kesetiaan adalah yang terutama, tetapi kesetiaan ini lahir dari ketaatan.
Kekuatan ketaatan adalah kesediaan. Keupayaan terbesar Anda adalah kesediaan Anda. Persoalannya, apakah Anda bersedia? Mari kita mempunyai pemikiran sebagaimana di Yesaya pasal 6 ayat ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya menyatakan kesediaannya. Di Roma pasal 1 ayat ke-14 dan ke-15, Paulus menulis, aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Paulus menyatakan kesediaannya. Seorang penyair bernama Mary Brown yang menulis, aku akan pergi kemanapun engkau mau aku pergi, ya Tuhan. Ke gunung, ke daratan, ataupun ke laut. Aku akan mengatakan apa yang engkau ingin aku katakan, ya Tuhan. Dan akan menjadi sebagaimana yang engkau inginkan. Beliau menyatakan kesediaannya. Tuhan mencari orang yang bersedia untuk pelayanan, bersedia untuk pergi, bersedia untuk melakukan kehendak-Nya, sedia untuk melayani yang paling rendah ataupun yang hebat. Lelaki muda itu sudah bersedia untuk bekerja. Dia melangkah ke dalam pejabat dalaman. Kemudian selepas beberapa menit, majikan syarikat telegraf itu pun melangkah keluar dari pejabatnya. Lalu beliau berkata kepada 7 pemohon yang lain, tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak untuk datang, tetapi pekerjaan ini baru saja dipenuhi. Mereka terperanjat, mereka tercengang, mereka terkejut, mereka juga marah. Salah seorang di antara mereka berkata, tunggu sebentar, saya tidak paham. Dia yang terakhir masuk, dan kami pula tidak mendapat peluang untuk ditemu duga. Ini tidak adil. Lalu majikan itu berkata, maafkan saya, Encik. Sepanjang masa Anda duduk di sini, saya pasti Anda mendengar mesin telegraf sedang berdetik dalam kod Morse. Sekiranya ada di antara Anda memahami detikan mesej ini, maka masuklah ke dalam. Tugas ini akan menjadi milik Anda. Saya percaya tidak seorang pun di antara Anda yang pernah mendengarnya maupun memahaminya. Tetapi lelaki muda ini memahaminya, maka tugas ini adalah miliknya. Dia sudah bersedia untuk berkhidmat. Kualiti ketiga yang diperlukan oleh sesiapa yang mau pergi bekerja melayani Tuhan. Dia mendengar. Jika Anda ingin mendapatkan pekerjaan itu, 3. Dengarkan suara Tuhan. Ayat ke-8 hingga ke-10. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pembangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa yang memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Di sini kita lihat Samuel diberitahu oleh imam tua Eli bahwa ia adalah Allah yang bercakap. Dia memberitahu Samuel bagaimana untuk meresponi panggilan itu. Samuel kembali ke tempat tidur untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan masih berbicara. Dia masih mau kita mendengar firman-Nya. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita.
kita semestinya peka mendengar panggilannya. Di Mazmur 85 ayat ke-8, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak membicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas pasal 11 ayat ke-28. Di Yakobus pasal 1 ayat ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukannya hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kadang-kadang agak sukar untuk mendengar suara Tuhan. Ada sebilangan di antara kita yang suka mendengar pendapat umum dan suara-suara populer. Ada sebilangan yang mendengar perasaan, keinginan, nafsu mereka sendiri. Ada sebilangan yang mendengar perkara-perkara syirik dari horoskop, penilik nasib, dukun dan bomoh. Ada sebilangan pula yang mendengar orang-orang yang menyeronokkan telinga mereka dan memberitakan hanya apa yang mereka sendiri ingin dengarkan. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang mendengar panggilannya. Kesimpulannya, sebuah ilustrasi untuk kita. Ketika saya melayani di rumah panjang di Bukit Impas, Limbang tempoh hari, suatu hari saya berteriak memanggil Jeremy, seorang anak sekolah minggu, supaya datang makan malam, yang kelihatan terlalu asyik bermain dengan handphone. Dia tidak menghiraukan panggilan saya tadi, dan dia tidak pun datang. Jadi saya panggil kali kedua dan kali ketiga. Lalu dia pun datang. Saya hanya mengikutinya apabila dia masuk. Saya bertanya, Jeremy, kenapa kamu tidak datang ketika saya memanggil? Lalu dia pun menjawab, saya tidak mendengar panggilan kamu 2 kali yang terawal itu, Pastor. Tetapi Samuel cepat mendengar apa yang Tuhan hendak katakan. Dan dia pantas melakukan apa yang diperintahkan Allah. Adakah Anda mendengar? Mendengar di sini bukan hanya sekadar melalui telinga fisik, malah dengan telinga hati. Adakah Anda mendengar Tuhan berbicara dengan Anda melalui Roh Kudus? Seperti mana Dia menerapkan firman Tuhan ke dalam hati dan minda Anda? Adakah Anda selaras dengan suara Tuhan? God is not just a matter of belief, God is a matter of alignment. Tuhan bukan hanya sekadar perkara percaya, Tuhan adalah perkara penyelarasan. Sekiranya Anda selaras, Anda akan merasakan rahmat-Nya. Apakah Anda selaras dengannya? Seperti mana yang Dia memanggil Anda untuk meninggalkan dosa, kepentingan diri dan kebanggaan, dan semua yang memisahkan Anda daripadanya. Adakah Anda mendengar Dia memanggil Anda untuk memikul salib Anda dan mengikuti Yesus? Ini tidak bermakna Anda akan menjadi misioneri atau penginjil, walaupun panggilannya yang sebenar sememangnya itu. Ini tidak semestinya bermakna Anda akan mengajar di dalam kelas, ataupun menjadi pekerja-pekerja biasa, ataupun menjadi seorang deacon atau pelayan, ataupun melayani dalam pentadbiran beberapa gereja. Namun Dia boleh juga memanggil Anda untuk yang itu. Ini tidak bermakna bahwa Anda perlu menghabiskan setiap saat terjaga di sisi bangunan gereja. Tetapi ini bermakna bahwa Anda akan menjalani hidup Anda, baik di tempat kerja, baik di sekolah, baik di rumah, dan baik di mana sahaja Anda berada, dengan menyenangkan dan mentaati Yesus dalam pikiran, dalam perasaan, dalam petuturan, dan dalam kelakuan. Jika Anda ingin mendapatkan pekerjaan, bekerja, atau melayani Tuhan, pertama, Anda harus tidak terjejas oleh gangguan kehidupan. Kedua, Anda perlu bersedia untuk pelayanan. Ketiga, Anda perlu mendengar suara Tuhan. Kemudian, Anda perlu meresponinya.
Anda perlu memberi semua yang Anda ada, menyerahkan semua yang Anda miliki untuk Yesus. Ketika Anda tersentak lalu memikirkannya kembali, ia seharusnya merupakan perkara yang sangat menasabah, yang sempurna untuk dilakukan. Karena Dia memberikan semua yang Dia miliki dan ianya untuk Anda. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, serta anak-anak yang saya kasihi dan hormati. Dalam kita melangkah ke norma baru, kehidupan kita secara pribadi, kehidupan keluarga kita secara menyeluruh, kehidupan gereja kita secara korporat boleh menjadi hebat, dahsyat, dan luar biasa jika lebih ramai pribadi di antara keluarga, di antara jemaat, mula menghindari segala gangguan hidup, malah bersiap sedia lalu mendengar suara Tuhan, supaya kita dapat melayaninya sebagaimana akan kehendaknya yang sempurna. Dan pagi ini Allah telah menetapkan hamba Tuhan ini untuk menjadi lidahnya. Persoalannya, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami amat bersyukur dan berterima kasih buat sabdamu, di mana Engkau berbicara melalui firman-Mu, agar kami menghindari segala gangguan duniawi, lalu bersedia untuk melayani Engkau dengan mendengar suara Engkau. Bapa, bukalah telinga hati kami, supaya kami bisa mendengar akan suara-Mu. Bapa, mampukan kami untuk melakukan seperti mana akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami juga berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang begitu menakjubkan di sepanjang hidup kami. Engkau memelihara kami sebagai seorang bapa. Engkau memenuhi segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan bahkan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Sehingga dalam kesulitan kami dapat bersabar, dan di dalam kelimpahan kami boleh bersyukur, dan kami memiliki keyakinan tentang masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapa, kami sungguh percaya bahwa orang-orang yang menabur dengan mencurah air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itulah janji Engkau untuk kami yang berharap kepada Engkau. Kiranya Engkau menjawab seluruh doa-doa kami yang kami taburkan dengan mencucurkan air mata, sehingga kami akan menerima jawaban dan mukjizat dari Engkau dengan bersorak-sorai. Kami sungguh percaya anugerah-Mu selalu baru setiap hari. Kasih setia-Mu sungguh tiada berkesudahan. Rahmat-Mu tiada habis-habisnya. Engkau sungguh Allah yang maha baik, maha bijaksana, maha pengasih, dan maha penyayang. Kami percaya Engkau pasti menjawab setiap doa yang kami panjatkan sesuai dengan waktu Engkau. Bapa, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan melepaskan kami dari segala yang jahat. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.